Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama dengan kami dalam Berita Papua. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami, akan kami sajikan kembali 3 berita utama kami di hari ini. Delapan belas tentara diperiksa Pomdam karena menganiaya warga di Kabupaten Mapi. Potongan tubuh korban mutilasi di Mimika berhasil diidentifikasi. Pasca Gubernur Papua, Lukas NMB ditetapkan tersangka, situasi Papua aman. Harga daging sapi di Pasar Wamanggu Merauke saat ini mengalami kenaikan. Sebelumnya harga daging sapi dijual Rp120.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp130.000 per kilogram. Menurut pedagang, kenaikan harga daging sapi dipicu kenaikan biaya operasional, termasuk biaya transportasi untuk membawa sapi ke kota Merauke. Harga dagingnya berapa per kilo, Pak? Harga daging 120 sampai 130. Kadang-kadang kalau kosong-kosong betul itu sampai 140. Berarti ada kenaikan 10.000 ya per kilo ya. Ini kenapa sampai bisa naik seperti itu? Kenaikan dampak dari kenaikan BBM kayak biaya operasional juga naik. Naik tinggi ya. Bahan bakar apa kita ongkosan kan semua naik. Gitu. Nah, rencana ada kenaikan lagi untuk harga daging ini. Kalau untuk kenaikan itu biasa kalau kosong saja, dan kalau ambilnya terlalu jauh begitu bisa ada kenaikan. Ada kenaikan. Karena kosong daging. Selain dipicu kenaikan harga BBM, saat ini penjual daging sapi di Pasar Wamanggu tidak terlalu banyak, sehingga stok daging menipis dan mempengaruhi harga daging. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Di tengah naiknya sejumlah harga bahan pokok dan harga BBM, harga cabai di Pasar Wamanggu Merauke justru menurun drastis. Sebelumnya, harga cabai termasuk cabai keriting dijual berkisar Rp45.000 per kilogram. Kini turun setengahnya menjadi Rp20.000 per kilogram. Sementara cabai berukuran kecil turun dari Rp65.000 menjadi Rp50.000 per kilogram. Turunnya, Mas? Ya, turun, Mas. Kalau yang cabai besar sekalinya berapa ya, Mas? Sekarang tadinya Tadinya 35 ya? 35, sekarang sudah 20. 20. Kalau yang keriting, Mas? Yo juga sama juga. Tadinya berapa dia? 35. Sekarang 30. 30 ya, turun ya. Kalau untuk cabai kecil, Mas? Turun juga. Sekarang berapa dia? Sekarang ini 55 dari 60. Dari 60 ya. Yang paling mencolok turunnya apa ya, Mas? Tomat ya? 2.000-an ya? Ya 2000 Per kilo itu? per kilo itu. Nah, itu kenapa sampai turun seperti itu, Mas? Ya stok melimpah. Stok melimpah ya. Selain cabai, harga tomat juga menurun drastis, hanya Rp2.000 per kilogram. Turunnya harga cabai dan tomat ini disebabkan stok yang melimpah. Pedagang bahkan memperkirakan harga cabai dan tomat masih akan terus turun. Namun tidak untuk harga beras. Saat ini harga beras di Merauke rata-rata mengalami kenaikan Rp1.000 per kilogram. Menurut pedagang, sebelum harga BBM naik, harga beras sudah naik. Handoko, salah satu penjual beras di Jalan Pemuda, mengatakan beras Inpari yang biasa dijual Rp11.000 per kilogram kini naik jadi Rp12.000 per kilogram. Kan kenaikan BBM kan akan berdampak dengan kenaikan beras. Ada kenaikan beras, Pak, saat ini? Ya, ada sih, memang sebelum kenaikan BBM kan sudah ada kenaikan, tapi terus BBM naik lagi, ya dampaknya pasti harga beras naik lagi juga. Kenaikannya berapa, Pak? Ya berkisar antara Rp1.000 lah. Rp1.000. Nah, ini macam impar ini tadinya harga 11.000, sekarang dijual berapa, Pak? Ya kalau biasa kita kan ajar 10.000 gitu, sekarang 11.000. 11.000 ya? 11.000 kita ajar 12.000. Pak Handoko, kira-kira harga beras ini makin akan naik lagi atau seperti apa, Pak? Kalau biasanya sih tergantung dari pemasoknya, Pak. Kalau dari pemasokan lancar, dari lokasi masih banyak, ya tetap begini. Tapi kalau kurang naik lagi, Pak, ya? Kalau kurang kemungkinan naik lagi. Untuk beras Inpari jenis 43 naik dari Rp10.000 per kilogram menjadi Rp11.000 per kilogram. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua.
Penjualan buah-buahan di Pasar Romangun Merauke pasca kenaikan harga BBM justru mengalami penurunan hingga 20%. Penurunan harga ini cukup drastis sehingga para pedagang harus memutar otak agar dagangan buah mereka laku dan omset mencukupi. Selain itu, banyak pedagang buah juga khawatir jika tidak laku, buah tidak bisa lagi disimpan karena cepat membusuk. Kutub, salah satu pedagang buah di Pasar Romangun, mengatakan lebih memilih menjual buah-buahan jenis melon dan jeruk yang lebih tahan lama dibanding buah-buahan lain. Selama naiknya harga BBM ini, apakah ada pengaruh dengan penjualan Bapak buah ini? Tentu saja ada sampai 20% lah. 20% Pak ya. Jadi caranya Pak Kutub untuk mensiasati seperti apa Pak? Ini tadi saya cari barang-barang lokal yang tidak ramai di pasaran, jadi tetap dicari orang kan. Tetap mencari orang. Ada cara lain Pak, mungkin selain di pasar ini tempat berjualan Bapak mungkin ada tempat lain? Ya cara lain ya harus mengurangi harga yang jelas. Oh gitu. Nah sekarang kalau harga ini berapa macam jeruk ini Pak contohnya? Kalau jeruk memang tetap tinggi, cuman kalau semangka kan harus kita kurangi harganya. Oh gitu. Sampai berapa persen dikurangin Pak? Ya 15%. 15% Pak ya. Puluhan penjual buah setiap hari menggelar dagangan mereka di depan Pasar Romangun dengan menggunakan mobil. Kehadiran mereka menarik perhatian pengunjung yang hendak berbelanja di Pasar Romangun. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Heri Orun mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan wanyambe.